aduh saya kok begini, aduh saya kok begitu, aduh kok kenapa saya begini ya. Tidak usah seperti itu, tapi apapun yang hari ini kita dapatkan, kita miliki, kita punya, kita kerjakan ya. Kita mesti menerimanya. Kita mesti bersukaria dengan apa yang ada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, rabbi srohli sodri wa yassirli amri, wahlul uqtatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berkah limpahan rahmatnya, alhamdulillah. Pada siang hari ini, tepatnya hari Selasa, tanggal 6 di bulan Mei 2025, QLM mengudara kembali bersama siapapun yang saat ini mengikuti program QLM, yaitu Quality Life Management. Dan alhamdulillah, pada hari ini QLM sudah yang ke-323. Mohon maaf kalau kemarin saya menuliskan 200, ada kekeliruan satu angka yang sebenarnya sudah di angka 323 atau 300 sekian sebelum 323. Ini merupakan satu karya, satu insya Allah pembelajaran yang dimulai pada tahun 2012 sampai saat ini 2025. Hampir 13 tahun lamanya. Dan alhamdulillah, terus kita adalah orang-orang yang senantiasa senang mengisi jiwa kita, mengisi pikiran kita, mengisi hati kita, agar kita menjadi orang-orang yang insya Allah berkualitas ke depannya. Sesuai dengan program, yaitu Quality Life Management, memanage kehidupan agar berkualitas ke depan. Kali ini temanya adalah kebahagiaan adalah pilihan. Ya, bahagia itu sebuah pilihan. Siapapun boleh memilih menjadi bahagia, atau bahkan sebaliknya. Oleh karena itu, janganlah kita ingin bahagia menunggu setelah mendapatkan sesuatu. Ciptakan bahagia itu saat ini juga. Setidaknya nanti ada 7B yang menjadikan kita bisa belajar menjadi orang yang bisa menciptakan kebahagiaan. Atau paling tidak, kita bisa memilih bahagia. Yakin bahwa dalam kehidupan kita memang betul terdiri dari dua sisi. Ada bahagia, ada sedih. Ada senang, ada sedih. Ada bahagia, ada sengsara. Ada kaya, ada miskin. Ada pintar, katanya ada bodoh. Selalu berpasangan. Namun sesungguhnya tentu kita bisa memilih yang positifnya, yang pintarnya, yang senangnya, yang bahagianya, dan meninggalkan hal-hal yang mungkin saja justru akan memperburuk situasi kondisi yang ada pada diri kita. Bahagia itu pilihan. Satu betul sekali bahwa bahagia pilihan, karena kita bisa memilih, kita bisa bahagia kapanpun dan dimanapun kita berada. Dan beruntungnya ketika kita bisa memilih tentang bahagia. Lalu apa sajakah agar kita bisa menciptakan kebahagiaan ke depan? Nah, kita akan melihat satu persatunya. Nah, yang pertama, B yang pertama, karena ada 7B tadi, untuk menciptakan diri kita bisa bahagia, adalah bersyukur. Orang yang bersyukur tentu secara otomatis akan bahagia. Orang yang bersyukur itu di sana di dalamnya terdapat rasa insya Allah mengatakan hamdalah yang sebanyak-banyaknya, atau puji syukur atas apa yang diberikan Allah pada kita, sehingga kita sampai saat ini seperti ini. Orang yang bersyukur itu orang yang paham akan dirinya, paham akan Allahnya, paham siapa yang memberikan atas kebahagiaan ini. Dan orang yang pandai bersyukur itu akan ditambah nikmatnya. Sebaliknya kalau tidak pandai bersyukur, bisa jadi kesengsaraannya akan lebih dan lebih, bahkan bertambah-tambah. Nah,
menciptakan kebahagiaan di antaranya yang pertama adalah bersyukur. Bersyukur ini jadikan satu kebutuhan kita. Bersyukur dijadikan satu pembelajaran di mana kita hari ini akan bahagia sekali. Dan dengan bersyukur, kita akan percaya diri, kita akan berpasrah diri, kita akan mengucapkan hamdalah kalau saya bilang tadi, atau puji syukur atau alhamdulillah kepada Allahnya sebanyak mungkin selama kita dapat mengucapkannya. Nah, ini orang bersyukur. Dan ternyata orang bersyukur itu juga bibit atau merupakan satu akar atau pemula kecerdasan kita. Awal mula cerdas itu dari rasa bersyukur. Karena apa? Di sana ada ketenangan jiwa, dan ketika kita tenang, tentu kecerdasan kita akan timbul. Ini bersyukur. Mitra, sekali lagi, untuk menjadikan kita bisa memilih orang menjadi bahagia adalah bersyukur. Jadi jangan sampai kita tidak bersyukur atas apa yang kita hari ini miliki atau diberikan oleh Allah pada kita, sehingga kita tidak akan bahagia. Yang kedua adalah berpikir masa sekarang. Ini satu belajarnya luar biasa. Banyak di antara kita, mungkin saya terjadi, mungkin pada diri saya ada. Justru berpikir bukan masa sekarang, tapi masa lalu. Banyak orang yang seperti itu. Ini artinya kita tidak hidup pada masa sekarang, tapi hidup pada masa lalu di waktu sekarang. Nah, yang seperti ini mesti kita tinggalkan. Karena saat ini sungguh berbeda dengan masa lalu kita. Orang mengatakan kalau yang berlalu itu sudah sejarah lah, tidak ada apa-apanya lagi. Anggaplah itu pembelajaran yang paling baik untuk kita, untuk ke depan lebih baik lagi. Jadi mestinya kita berpikir masa sekarang dan yang akan datang gitu. Ini yang mestinya harus kita kerjakan, bukan kita berpikir masa lalu. Kita terfokus pikirannya kepada masa lalu saja, itu juga menjadi satu hal yang tidak baik untuk kita. Karena apa? Anggaplah gambaran kita ketika mengendarai sebuah mobil. Maka kita terus pandangannya ke depan. Walaupun sekali-kali perlu kita menengok ke kaca spion, ke belakang, agar perjalanannya lebih selamat, lebih baik lagi. Ini gambaran kecil. Bolehlah kita menengok ke belakang, tapi ibarat spion tadi. Nah, ini pentingnya kita berpikir sekarang dan yang akan datang. Jadi kalau kita berpikirnya sangat simpel, bahwa kemarin tidak sama dengan sekarang, masa depan pun tidak akan sama dengan sekarang. Kita punya masa depan yang berbeda dengan sekarang. Apapun yang kita kerjakan hari ini secara maksimal, maka akan menghasilkan sesuatu di masa mendatang. Pasti kita akan berbeda. Jadi apa yang kita dapatkan hari ini kan hasil perbuatan kita di masa lalu. Tetapi kalau hari ini kita berbuat lebih dan lebih lagi, tentu ke depan kita akan lebih baik dan lebih baik lagi. Oleh karena itu, janganlah terus berpikir ke masa lampau, tapi berpikirlah masa sekarang dan yang akan datang. Sekali-kali boleh untuk memacu masa depan kita lebih baik lagi. Ini mitra, jadi jangan berpikir ke masa lalu terus, tapi berpikirlah masa sekarang dan yang akan datang. Ini yang kedua, agar kita bisa bahagia, ternyata berpikirnya masa sekarang, bukan masa lalu. Biarlah masa lalu yang sudah, katakanlah kalau ada keterpurukan di masa lalu, ya sudah, itu sudah terjadi. Kalau ada sesuatu yang tidak mengenakan kita, ya udah, itu sudah terjadi. Tidak usah harus dipikirkan kembali, tidak harus diungkit kembali, tidak harus dibangunkan kembali. Yang ada adalah masa sekarang, ya inilah yang saya hadapi. Toh kita paham bahwa masa sekarang ini merupakan anugerah Allah yang luar biasa. Yesterday was history, tomorrow is mystery, today is a gift. Kemarin sejarah, besok masih misteri, hari ini adalah anugerah. A gift, hadiah. Kalau kita paham bahwa hari ini adalah anugerah, ya ayo kita berbuat yang baik saja. Toh kita paham hari ini sebuah anugerah yang luar biasa yang diberikan pada kita semua. Hidup hari ini mestinya hidup yang paling menyenangkan. Karena besok masih misteri, kita nggak tahu persis. Kemarin sudah sejarah, tidak ada artinya lagi. Tadi saya katakan palingnya dilihat sekali-sekali saja. Ya. Tapi sekarang inilah yang paling penting untuk kita, bahwa berpikir sekarang ini yang nyata untuk hari esok dan ke depan yang akan lebih baik dibandingkan hari ini. Karena masa kini saya berbeda dengan masa depan saya. Masa depan saya pun akan berbeda dengan masa kemarin saya. Sangat berbeda seperti itu. Karena apa? Ada sebuah perubahan yang terjadi. Dan kalau kita mau berubah, mulai saat ini dan ke depan, bukan ke belakang. Mitra, inilah hebatnya kita kalau kita belajar. Kita paham bahwa apa yang kami pikirkan hari ini itulah yang terpenting. Dan apa yang hari ini
akan menjadikan kita hebat ke depan adalah ketika kita paham hari ini sesungguhnya sesuatu yang harus kita kerjakan secara maksimal sehingga ke depan menghasilkan sesuatu yang luar biasa dan sesuatu yang mungkin saja kemanfaatnya jauh lebih dahsyat dibandingkan hari ini. Jadi inilah menciptakan kebahagiaan yang kedua adalah berpikir masa sekarang, bukan berpikir masa lalu. Yang ketiga, kita lihat lagi yang ketiga adalah bersukaria dengan keadaan saat ini. Artinya kita menerima apapun yang kita dapatkan hari ini, apapun yang kita miliki hari ini. Jadi tidak usah harus mengatakan, aduh saya kok begini, aduh saya kok begitu, aduh kok kenapa saya begini ya. Tidak usah seperti itu, tapi apapun yang hari ini kita dapatkan, kita miliki, kita punya, kita kerjakan ya. Kita mesti menerimanya. Kita mesti bersukaria dengan apa yang ada hari ini. Jadi jangan sekali-kali kita itu akan menanggung beban hari ini atau melawan hari ini. Saya nggak suka hari ini. Kenapa? Karena waktu lampu saya, aduh seperti ini. Tidak perlu seperti itu. Karena sesungguhnya bahwa hari ini kan tadi saya katakan sebuah anugerah yang luar biasa. Maka ketika kita tahu hari ini adalah anugerah ya, kita terima dengan sukaria, dengan senang hati, dengan banyak syukur. Nah ini luar biasanya kita, agar kita menjadi orang-orang yang senang dan bahagia. Bersukaria dengan keadaan saat ini. Terkadang kita justru saat ini malah bersedih, saat ini malah meratapi sesuatu yang terjadi di masa lalu. Saat ini malah berpikir yang mungkin saja kekhawatiran yang paling banyak untuk masa depan. Padahal ketika kita action yang terbaik, itu sebenarnya yang paling benar. Dan itu sebenarnya yang paling bisa membawa kita dampak positif ke depannya. Jadi bersukaria dengan masa kini. Jangan sampai kita ini hidup di masa lalu. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang khawatir yang sangat untuk ke depannya. Karena justru banyak para pakar mengatakan kekhawatiran yang banyak itu sungguhnya tidak akan pernah terjadi selama kita mau berusaha untuk yang terbaik, berusaha maksimal. Jadi bisa kita anulir yang namanya kekhawatiran itu. Jadi jangan khawatir dulu. Jangan sering kita dengar kalau atau mungkin saya bayangkan mungkin ke depan seperti ini gitu. Baru bayangan, baru kalau baru imajinasi, belum kenyataan. Nah ini. Jadi mestinya bersukarialah dengan apa yang ada hari ini atau keadaan saat ini. Kita orang-orang yang baik, kita orang-orang yang berpikir ingin bahagia, maka yang ketiga adalah bersukaria dengan keadaan saat ini. Yang keempat, berderma. Sungguh berderma itu kebahagiaan yang betul-betul dampaknya langsung kepada kita. Ketika kita memberi sesuatu pada orang lain yang membutuhkan tuh, kita bahagia sekali. Berderma itu sungguhnya juga merupakan satu perbuatan yang sangat bagus sekali untuk menjalin silaturahim. Maka mestinya kalau kita berderma, memberikan sesuatu, kalau tangan kanan memberikan, tangan kiri nggak usah tahu itu istilahnya gitu. Atau kalau kita memberi sesuatu ya cepat lupakan saja. Ya beda kalau kita diberi ya ingat-ingat itu. Tapi kalau kita memberi sesuatu lupakan segera. Dan nyatanya memang betul orang berderma itu merupakan satu orang atau satu sosok yang insya Allah banyak didoakan oleh orang lain. Nah ini mitra, jangan sampai kita ini menjadi orang yang pelit-pelit gitu ya, atau orang-orang yang berhitung-hitung untuk memberikan sesuatu pada orang yang lain. Ternyata berderma adalah kunci kebahagiaan. Agar kita bisa bahagia, maka kita diantaranya berderma atau menjadi dermawan, atau menjadi orang yang suka memberi, atau katakanlah memberi itu dijadikan satu kebiasaan kita. Kalau kita sudah biasa memberi, rasanya kalau gak memberi juga nanti akan menjadi pertanyaan pada kita ini. Tetapi kalau kita biasa memberi dan memberi secara ikhlas, maka yang ada bahagia sekali. Ini salah satu kunci kita bisa bahagia, salah satu kunci kita bisa diri kita ini bisa katakanlah hidup yang sangat menyenangkan adalah berderma, memberi. Jadi ada satu tulisan buku yang luar biasa dari Kiai Yusuf Mansur itu The Miracle of Giving. Jadi memang betul miracle of giving itu ya sesuatu yang luar biasanya ketika kita memberi. Maka ayo jadikan diri kita ini orang-orang yang suka memberi. Jadikan diri kita ini yang banyak amalnya, banyak memberinya dibandingkan tidak gitu ya. Apapun kita berikan saja sesuai dengan kemampuan kita. Karena memberi itu katanya
indah ya. Memberi itu sesuatu yang betul-betul membawa dampak positif pada diri kita. Bahkan doanya orang banyak pun kepada kita adalah supaya kita sehat, supaya kita betul-betul menjadi orang yang prima, senantiasa terus bisa beraktivitas dengan baik dan menghasilkan yang baik agar kita bisa berbagi lagi. Ini salah satunya. Berderma adalah kunci agar kita bisa bahagia. Mitra, dari 1, 2, 3, sampai 4 tadi itu, salah satunya adalah berderma, dan ketika kita berderma berarti kita sudah memberikan kontribusi kepada orang lain. Ketika kita berderma, kata Rasulullah, itu termasuk menghilangkan penyakit kita. Jadi orang yang banyak amal memberi itu jauh dari penyakit. Ya, maka itu mestinya kita ini adalah orang-orang yang suka memberi. Gitu. Tidak lagi dikategorikan orang yang pelit atau orang yang tidak mau memberikan sesuatunya pada orang lain, atau bahkan mungkin hitung-hitungan kalau kita memberi. Kita sayangkan sekali. Mumpung kita masih bisa memberi, ayo kita memberi. Mumpung masih kita punya, ayo kita memberi. Ya, kalau sudah nggak punya kan nggak bisa memberi. Kalau sudah nggak sehat juga sudah nggak bisa memberi. Maka ketika kita sehat, berikan sesuai kemampuan kita kepada yang lain agar betul-betul merasakan betapa kita ini memberi kontribusi yang sangat terhadap orang lain. Dan bahkan tadi supaya kita bahagia, di antaranya adalah kita berderma dengan yang lain. Kita lihat lagi yang kelima, berdamai dengan diri sendiri. Artinya begini, terkadang kita ini dengan diri sendiri kok malah berantem gitu, tidak berdamai. Contoh yang paling nyata adalah penyesalan yang keterlaluan lah, yang sangat-sangat ya. Kita bilang, aduh so jadinya begini, kalau saja tidak seperti itu, kalau saja dan kalau saja. Ini diantaranya. Atau bahkan mungkin mengatakan, aduh kok saya ini jadi orang kok apes bener. Nah ini mungkin seperti itu. Ini adalah salah satunya. Padahal mestinya nggak seperti itu. Kita mesti berdamai dengan diri kita. Ketika kita belum mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, ya katakanlah mungkin masih jauh apa yang kita inginkan, atau masih tidak menjadi satu gambaran nyata untuk kita apa yang kita inginkan. Ya kan proses. Kita harus terus berlatih. Kita harus terus bersabar untuk mendapatkannya. Jadi itulah cara berdamai dengan diri kita. Apapun hari ini yang kita lakukan, sekalipun belum maksimal hasil yang kita inginkan, mestinya kita tetap bersyukur. Ya. Kalau kita tetap bersyukur, artinya kita kan di situ berdamai dengan diri kita. Dan kita tetap alhamdulillah, tetap memuji diri kita. Tetap memuji organ tubuh kita. Kenapa? Sudah berbuat, sudah bisa manfaat pada orang lain. Sekalipun masih dalam kondisi yang sangat katakanlah kecil, katakanlah belum maksimal. Nah ini, tetapi ketika kita sudah berdamai dengan diri kita, maka tidak ada lagi memarah-marahi diri, tidak ada lagi mencuek-cuek diri gitu, tidak ada lagi kata-kata yang tidak bagus terhadap dirinya. Yang ada mungkin kata-kata yang baik, yang ada mungkin sesuatu yang bisa jadi sesuatu yang bisa memotivasi diri menjadi orang baik ke depannya. Ini yang jarang sekali terkadang kita dapatkan yang seperti itu. Yang ada kan seringnya mengeluh dan mengeluh. Yang ada seringnya itu mengecap diri, saya ini kok nggak mampu, saya ini kok jadi kayak gini. Saya ini bukan orang yang baik. Kapan lagi saya akan mendapatkan sesuatu yang hebat? Nah, ini kalau terus seperti itu, artinya kan kita akhirnya memaki-maki diri, tidak menjadi orang yang luar biasa. Tapi sebaliknya kita akan justru akan menjadi orang yang terpuruk, benar terpuruk. Ada katakan anak muda yang bercerita sama saya tentang mindset cara berpikirnya. Jadi anak itu senang dengan balap Tamiya. Ketika ia berpikir bahwa saya menang, yang terjadi kemenangan. Tetapi ketika dia mengatakan saya kalah nih, ya, persiapannya kurang dan sebagainya, ya benar-benar kalah. Nah ini permainan otak atau mindset. Kalau mindset kita diolah menjadi mindset yang baik, menjadi mindset yang betul-betul terukur bahwa bisa melakukannya, bisa, karena sesungguhnya we are what we think. Kita ini apa yang kita pikirkan. Jadi tidak ada sesuatu yang mustahil. Jadi tidak ada sesuatu yang mengatakan tidak bisa. Semua bisa asal kita mau. Nah ini ya. Semua bisa kita lakukan asal kita mau. Jadi artinya ketika kita mau, kita melakukan secara fokus, ya kita bisa. Jangan khawatir mitra.
Jangan memaki-maki diri, jangan kemudian menyesali diri gitu, atau mengatakan sesuatu yang negatif terhadap dirinya. Atau orang-orang yang keren mengatakan, jangan pernah remehkan diri kita ini luar biasa, kita ini hebat banget. Nah itu, ini yang terkadang akhirnya keluar kan mengatakan kita ini nggak mampu, kita ini nggak bisa. Jadi awal tadi untuk menciptakan kebahagiaan, kalau kita lihat lagi dari awal ya, dari mulai kita bersyukur, itu saja dari situ sudah kelihatan kebahagiaan yang kita ciptakan, kebahagiaan yang akan timbul pada diri kita dari kata bersyukur itu. Siapapun kita lah, kita paham kalau kita mensyukuri apa yang kita miliki ya, kita sudah bahagia sekali. Kalau kita melihat sesuatu saat ini yang kita perbuat, mulai kita mensyukuri ya, kita bahagia sekali. Yang kedua, kita lihat lagi, berpikir masa sekarang juga betul-betul masuk akal, atau logika berpikir yang memang harus begitu. Yang kita pikirkan adalah saat sekarang, bukan saat lampau atau saat yang belum terjadi, namun kita mengkhawatirkan yang sangat. Tetapi yang jelas, berpikirlah masa sekarang dan saat sekarang, yang ada sekarang ini yang kita pikirkan. Jadi punya rencana dan sebagainya, apapun rencananya, kita tuliskan rencana itu, kita akan lakukan itu ya dimulai dari saat sekarang, bukan saat-saat yang sudah atau saat-saat yang akan datang. Sekalipun nanti juga kita akan melakukan, tapi ketika kita berpikir saat sekarang, berarti ini loh rencana kita, ini loh guideline kita untuk bisa melakukan sesuatu hal yang baik ke depannya. Nah ini berpikir masa sekarang. Yang ketiga, bersukaria dengan keadaan saat ini, bahwa ya kita mesti bersukaria, mesti mengatakan bahwa saya senang sekali hari ini karena ini anugerah yang dari Allah yang diberikan pada kita. Jadi tidak ada lagi sesuatu yang harus kita bad thinking ya, atau dipikirkan buruk. Karena apa? Ini anugerah, dan ketika kita paham bahwa ini anugerah, mestinya kita betul-betul wow tadi bersukaria. Jadi kita mindset kita pada akhirnya ya betul lebih banyak senangnya ketimbang tidak senangnya gitu. Karena apa? Kita tadi mengatakan ini adalah anugerah, sehingga kita mestinya bersukaria atau mestinya senang dengan apa yang kita dapatkan hari ini ya. Jadi mitra, jangan sekali-kali hari ini kita bersedih karena atau menyesali kehidupan hari ini, sekalipun apapun yang terjadi. Tapi bersukarialah dan dari keadaan saat ini, dan kemudian ambil hikmah dari sesuatu yang mungkin menurut kita itu kurang membangun atau dan sebagainya. Tetapi kalau kita ambil hikmahnya, bisa jadi justru motivasi kita untuk lebih baik ke depan. Yang keempat tadi adalah, lihat lagi ya, yang keempatnya adalah berderma ya. Orang yang berderma tadi Allah juga langsung membalasnya ya, membalas kebaikannya itu dengan kebahagiaan. Jadi kalau kita memberi sesuatu itu kita bahagia sekali. Kalau kita memberi cepat kita lupakan, kalau kita diberi ingat-ingatlah itu. Jadi orang yang memberi itu artinya orang yang betul-betul merasakan nikmat ya. Nikmatnya berbagi kayak apa sih ini? Coba kita rasakan aja ketika kita berbagi kepada orang, apapun yang kita bagikan, kita betul-betul merasa bahagia sekali. Ini diantaranya. Nah, yang kelima tadi juga berdamai dengan diri sendiri. Ini merupakan satu kebahagiaan juga. Orang yang mampu berdamai dengan dirinya pasti akan bahagia sekali. Nah, bukan sebaliknya. Karena banyak sekali dari kita memaki-maki diri ya. Merasa menyesal, merasa ada sesuatu yang bisa jadi tidak sejalan dengan pikiran kita ya. Sehingga akhirnya kita malah katakanlah terperosok ya, dan dia tidak mau berdamai dengan diri kita. Padahal kita mestinya tuh berdamai dengan diri kita. Apapun yang ada saat ini yang kita syukuri, apapun yang kita miliki itulah kita. Dan apapun yang hari ini mungkin kita dapatkan ya perlu kita rayakan dengan rasa syukur itu. Nah, ini berdamai dengan diri sendiri. Ya, kalau saya sarankan sekali-kali kita hujlah di sore hari atau setelah kerja lah, kita menjauh dari keramaian, cari tempat yang sepi, posisi duduk yang santai, lalu kita mencoba berdamai dengan diri kita. Kita melihat apa yang telah kita lakukan, mungkin pada hari ini, mungkin hari kemarin, kemudian seberapa baik, seberapa banyak kebaikan yang kita lakukan.
seberapa banyak kata-kata yang manfaat bagi orang lain, seberapa banyak kita bisa berderma dengan orang lain, mungkin seperti itu sungguh sangat baik sekali kalau ya katakanlah 5 sampai 10 menit untuk hujlah dari keramaian. Nah itu nanti bisa ketemu dengan dirinya sendiri dan berdamai dengan diri sendiri. Nah kalau orang lain mengatakan bersemedi, kontemplasi, kalau kita ya tafakur, atau mungkin ya kita berdamai dengan diri lalu melibatkan Allahnya. Kita ingat-ingat kebaikan-kebaikan yang kita perbuat. Kita ingat-ingat kata-kata kita yang telah kita lontarkan. Nah, sehingga kita akan tahu persis ketika kita mengukur bahwa ternyata kemanfaatannya belum maksimal dibandingkan kemadaratannya, mungkin besok akan berubah. Kita harus berpikir berkata harusnya lebih manfaat. Nah, kira-kira seperti itu. Yang keenam, mitra, kita lihat lagi adalah berpikiran positif atau positive thinking. Atau orang lain mengatakan berhusnudzon. Dan orang yang berpikiran positif itu sungguh sangat fresh, sangat cerdas, dan sangat bahagia sekali. Kenapa sih berpikir positif ya? Karena orang berpikir positif itu kan yang ada adalah mengecas hal-hal yang baik kepada siapapun, baik dirinya maupun siapapun. Dan tidak lagi melihat negatifnya, dilihat positifnya. Sekalipun ini juga menjadi satu pembincangan yang sangat ya. Ada orang berpikiran positif tapi kadang-kadang banyak yang menolaknya. Katanya kebanyakan pikiran positif. Padahal kejadiannya sebenarnya kejadian itu nanti setelahnya. Kalau hari ini kita berpikir positif terhadap apapun, siapapun, itu sebenarnya keuntungan. Karena apa? Kita akan timbul bahagia, kita akan timbul cerdas. Dan bahkan tidak akan pernah memaki-maki diri. Kita kalau pikir positif. Karena orang yang berpikiran positif itu memiliki pikiran atau memiliki perasaan positif atau positive feeling. Jadi kalau positive thinking nanti bersatu dengan positive feeling. Orang yang mengedepankan pikiran positif itu memiliki feeling yang positif, memiliki perasaan yang positif. Kan betapa enaknya orang yang memiliki perasaan positif itu, betapa indahnya orang yang memiliki perasaan positif. Jadi ketika kita perasaannya positif, wow, akhirnya pendengarnya atmosfernya ini good banget. Nah, kalau seperti itu terus ya insya Allah kita fresh ya, jauh dari penyakit. Ini berpikiran positif. Jadi bukan sebaliknya bersuudzon. Orang yang suudzon itu senantiasa mencari kesalahan orang lain, mencari kambing hitam, mencari sesuatu yang mungkin saja padahal bukan mereka yang berbuat, tetapi kemudian kita akan mengatakan itulah mereka yang berbuat. Saat ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk berpikir positif, berpikir yang betul-betul jernih, berpikir yang betul-betul akan membangun peradaban. Orang yang berpikir positif tadi adalah orang yang senantiasa senang dengan kebaikan-kebaikan, dan pada akhirnya memang ketemunya kebaikan, tidak lagi ketemunya hal yang buruk. Jadi kan nggak salah kalau kita berpikiran positif. Bahkan berhusnudzon itu nilainya tinggi sekali. Bagaimanapun orang itu kan berpikir positif, itu lawannya siapapun itu juga akan baik dengan kita. Karena pandangan-pandangannya positif, pandangan-pandangannya itu ada nilainya. Kalau kita balik bersuudzon, yang ada kan bisa kemarahan, yang ada bisa ketersinggungan, yang ada bisa tidak berteman lah gitu. Tetapi kalau kita berhusnudzon pasti berteman, pasti baiknya. Itulah mestinya kita. Jadi kita adalah orang-orang yang berpikir positif, bukan sebaliknya. Yang ketujuh, mitra, bermunajat padanya, atau betul sekali bahwa kita ini sebagai manusia yang mana paham bahwa kita memiliki pemikiran tentang dunia dan juga akhirat, dan bahkan diajarkan oleh para pendahulu kita untuk kebaikan-kebaikan dan menjalankan sesuai syariat. Artinya ketika kita bermunajat pada Allahnya, kita percaya bahwa segala perbuatan ini masih kita berpasrah. Yang salah kan kita ini belum berbuat tapi sudah berpasrah. Yang salah kan mengucapkan qadarullah sangat mudah. Yang salah kan ketika kita mengucapkan
Ini karena Allah saja sangat mudah. Padahal bisa jadi karena ulah kita sendiri. Keterlibatan kita ada lah gitu. Maka kemudian bermunajat merupakan satu titik di mana kita akan damai sekali hatinya. Akan senang sekali ketika kita bermunajat. Bahkan kan mestinya setiap sesuatu yang kita perbuat itu kemudian kita pasrahkan. Kita bermunajat pada Allahnya agar sukses, agar bisa, agar menjadi dampak positif bagi lingkungan kita maupun bagi diri kita. Nah ini hebatnya orang yang bermunajat. Jadi tidak lepas dari Allah. Tidak. Tingkat spiritualnya kan sangat tinggi. Bahkan sholat saja kan terbagi atas 3. Sekalipun kita paham bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, tapi terkadang kenapa kita sholat lalu berbuat keji, berbuat mungkar? Karena tidak sampai ke tingkat spiritual. Ada yang namanya sholat itu tingkatnya seremonial. Yang penting rame lah, meramaikan masjid aja atau musola saja. Itu karena itu tingkatannya sampai ke seremonial. Bahkan bisa jadi setahun sekali sholatnya. Ketika sholat sunnah Idul Fitri atau Idul Adha. Ya. Ada juga sholat yang ritual. Ya kalau zuhur saya tahu sholat zuhur. Asar ya sholat asar, maghrib ya sholat maghrib. Tetapi tidak pernah mempelajari betapa sesungguhnya luar biasanya isi doa sholat. Betapa luar biasanya ketika kita baca bacaan Al-Quran mungkin setelah membaca Fatihah kita. Betapa luar biasanya kita paham setiap gerakan pada sholat. Pada rukunya, i'tidalnya, pada sujudnya, pada duduk di antara 2 sujudnya. Hebat luar biasa. Nah, inilah ketika kita mengakui bahwa sholat kita adalah tingkatnya spiritual. Jadi sudah sampai ke sana. Orang-orang yang spiritualnya tinggi, orang-orang yang memiliki spiritual itu ya orang-orang yang banyak munajatnya. Orang-orang yang banyak doanya pada Allahnya. Ya tadi saya katakan tuh, seperti sholat. Mereka secara keseluruhan tahu sholat itu mencegah perbuatan kecil dan mungkar. Kemudian sayangnya ada yang sholatnya hanya seremonial ya, untuk meramaikan saja. Yang kedua ada yang sholatnya ritual. Yang penting asar ya asar, maghrib ya maghrib, isya ya subuh ya subuh. Tapi nggak paham apa yang terkandung di dalamnya. Dan yang ketiga tadi yang spiritual. Spiritual komitmennya atau sholatnya itu sholat yang spiritual. Yang artinya memahami betul kenapa kita harus sholat. Kemudian sholat itu diantaranya adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan sholat itu adalah menciptakan kita bahagia. Ya, karena itu adalah salah satunya. Dan ternyata yang ketujuh bermunajat pada Allahnya. Bermunajat padanya itu merupakan satu kebutuhan ketika kita ingin bahagia. Itulah ada 7B yang kita sharekan tentang bagaimana kita menjadi orang yang bisa mendapatkan kebahagiaan, bisa mendapatkan atau bisa meneladani kunci kebahagiaan. Karena ternyata tidak sulit mitra ya, dan ternyata mudah sekali untuk bahagia, dan bahagia itu sebuah pilihan. Dan tadi sudah di-sharekan 7B adalah bagaimana cara kita bisa menjadi orang yang paling bahagia atau menjadi orang yang bahagia. Nah ini, jadi mitra, ketika kita paham yang 7B, insya Allah kita pelajari, kita implementasikan, berarti kita sudah mendapatkan satu jalan kita menjadi orang yang bahagia. Jadi jangan sampai menjadi orang yang sebaliknya tidak bahagia. Dan itulah sebenarnya impian kita semua, bahwa kita mesti menjadi orang yang bahagia, bukan sebaliknya. Dan kebahagiaan adalah pilihan, kita bisa memilihnya. Serta bahagia itu gak ada ukuran orang yang punya duit kah, orang yang gak punya duit kah, bukan ukurannya seperti itu. Bahagia itu gak bisa dibeli. Sampai kapanpun kita gak bisa beli bahagia. Karena itu yang menciptakan diri kita sendiri. Dan kita bisa menciptakan kebahagiaan diantaranya dengan 7B tadi. Bahwa kalau kita pelajari 7B, kita akan mendapatkan satu kebahagiaan tersendiri. Itu kita paham bahwa oh ternyata mesti seperti ini untuk bahagia ya. Adanya bersyukur ya kan, adanya berpikir masa sekarang, atau adanya berpikir positif atau positive feeling ya, adanya bersukaria dengan keadaan sekarang gitu, atau berdamai dengan keadaan sekarang, kemudian adanya berderma atau memberi sesuatu
kemudian adanya berdamai dengan diri sendiri dan berpikir positif ya, serta apa yang terakhir adalah bermunajat pada Allahnya. Semua dilibatkan, tangan kita, kaki kita, semua yang bekerja dilibatkan berdoa pada Allahnya, sehingga apa hal yang akan terjadi pada diri kita lah kita orang-orang yang insya Allah selamat ya. Sesuai doa kita, selamat dunia dan selamat akhiratnya serta dijauhkan dari api neraka. Nah, ini mitra 7 hal yang sedang kita pelajari, atau 7B yang kita pelajari, bagaimana cara kita menciptakan kebahagiaan. Bahagia itu pilihan, jadi kita bisa memilih sendiri untuk bahagia atau untuk tidak bahagia. Demikian mitra, luar biasa ini kita ketemu dengan mitra, walaupun sebentar ini ya, tidak sampai 1 jam, tetapi paling tidak ada pembelajaran yang bisa diraih oleh kita semua. Ada pembelajaran yang mesti membuat kita berubah ke depan dimulai dari saat sekarang. Dan ada satu pembelajaran yang bisa mengisi jiwa-jiwa kita yang kosong, jiwa-jiwa yang mungkin saja saat ini haus dengan ilmu. Dan disinilah kajian-kajiannya, disinilah kajian yang insya Allah gampang dicerna dan juga gampang diimplementasikan oleh kita semua ke depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.